Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ballaghana syahra Ramadan wa a'anana fihi 'ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an wa sairil qurbat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sore hari ini dapat melanjutkan kajian terkait dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga atau al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sore ini menjelang berbuka puasa kita akan mengkaji sahabat yang kedua yang dijamin masuk surga, yaitu Umar ibn Khattab. Kemarin kita sudah selesai kajian tentang sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan kita hari ini mulai dengan Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab adalah khalifah yang kedua, ya, sebagaimana kita ketahui. Dan Umar ibn Khattab ini adalah orang kedua setelah Abu Bakar, ya, di antara sahabat-sahabat yang sangat mulia. Umar ibn Khattab itu namanya adalah Umar, ya. Umar ibn Khattab. Kalau sebelumnya kan Abu Bakar namanya siapa? Abdullah bin Quhafah. Ya, kalau ini Umar ibn Khattab memang namanya demikian. Umar ibn Khattab ini secara kesukuan beliau termasuk kabilah Bani Adi, ya, kabilah Bani Adi. Sehingga kita sering mendengar, ya, kalau ada Habib namanya Al-Adawi, itu Bani Adi, Al-Adawi. Umar ibn Khattab itu memiliki nama panggilan yang lain. Gelarnya adalah Al-Faruq, ya. Jadi kalau Abu Bakar As-Siddiq, kalau Umar Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Al-Faruq itu artinya yang membedakan, ya, yang membedakan. Kenapa? Karena Umar ibn Khattab itu masuk Islamnya beda. Kalau sahabat-sahabat yang lain masuk Islamnya sembunyi-sembunyi. Kalau Umar ibn Khattab, karena beliau ini orang yang terpandang, ya, sosok yang sangat ditokohkan, maka beliau itu dan termasuk orang yang disegani di orang-orang Quraisy. Maka Umar ibn Khattab ini tidak takut, ya, untuk masuk Islam. Beliau juga memiliki nama lain, yaitu Abu Hafsin, ya. Kalau kita menghafal hadis Arba'in, ya, hadis yang ke-40, hadis yang pertama, an Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Khattab. Jadi nama lain Umar disebut Al-Faruq atau Abu Hafsin, ya, gelarnya, kunyahnya. Kemudian Umar ibn Khattab ini kapan dilahirkan? Umar ibn Khattab itu dilahirkan 13 tahun setelah peristiwa tahun gajah, ya, Amul Fil. Kalau Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah, Amul Fil. Nah, Umar ibn Khattab itu dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah.
Ya tidak bisa disebut tahun berapa ya, karena tahun Hijriah itu kan dimulai kapan? Tahun Hijriah itu dimulai ketika hijrah ya. Jadi sebelum hijrah Nabi itu nggak ada tahun, yang ada tahun Masehi. Ya, yang ada tahun Masehi. Jadi tahun Hijriah belum ada. Nah, kata Imam Nawawi sekali lagi, Umar ibn Khattab dilahirkan 13 tahun setelah Amul Fil, tahun gajah, artinya lebih muda dari Nabi 13 tahun. Jadi Nabi wafat usia 63, Umar usia baru 50 tahun. Kemudian Umar ibn Khattab itu ketika masih jahiliyah, ya, ketika Islam belum datang, Umar ibn Khattab ini adalah seorang duta besar, ya, duta besar. Maksudnya duta ini apa? Orang yang disebutkan di sini kalau di kalangan Quraisy itu sedang terjadi peperangan, ya. Kalau di kalangan Quraisy ini sedang terjadi peperangan antar suku, maka Umar ibn Khattab lah yang diutus, ya, yang diutus untuk mendamaikan, untuk melobi, ya. Ya, jadi duta besar, ya. Ya, ahli politik Umar ibn Khattab ini. Kemudian terkait dengan Islamnya Umar ibn Khattab, ya, di sini tidak disebutkan tahun berapa Umar ibn Khattab masuk Islam, ya. Tetapi ada riwayat, ya, riwayat yang sampai kepada kita tentang Islamnya Umar ibn Khattab, dan itu ternyata riwayatnya lemah, ya. Di antara kita mungkin ada yang tahu, ya, riwayat masuk Islamnya Umar ibn Khattab. Diriwayatkan bahwa Umar ibn Khattab itu, ya, mau mendatangi Nabi, ya, membawa, ya, mau membunuh Nabi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Tapi di tengah jalan dicegat oleh seorang temannya Umar. Umar, mau kemana? Aku mau menemui Muhammad, ya, sambil dia ya, maksudnya mau membunuh Muhammad. Kemudian kata si teman Umar ini, janganlah kamu benci Muhammad, lihat dulu saudaramu Fatimah, dia sudah masuk Islam. Nah, kemudian Umar pulang ke rumahnya, menemui saudaranya namanya Fatimah, saudarinya Fatimah sedang membaca Quran dengan siapa? Membaca Quran dengan suaminya, dan di situ ada Khabbab, ya, Khabbab bin Al-Arat. Kemudian Umar minta kepada saudarinya itu, apa yang kamu baca? Kata saudarinya, kamu tidak boleh membaca kitab ini, kamu masih belum suci. Nah, kamu harus mandi dulu. Mandilah Umar, kemudian Umar itu baca surat Toha. Kemudian Umar ibn Khattab setelah membaca surat Toha ini, tergeraklah hatinya masuk Islam dan dia menemui Rasulullah SAW. Itu riwayat yang masyhur, yang populer, ya, di pengetahuan kita. Tapi kata penulis kitab ini, ternyata riwayat itu riwayat yang lemah, ya, riwayat yang lemah, sebagaimana dilemahkan oleh Imam Ad-Daruqutni, ya. Nah, di sini riwayat yang sahih, ya, ya, riwayat yang sahih itu hanya mengatakan bahwa Umar ibn Khattab itu, ya, tidak disebutkan sebab-sebab atau awalnya dia masuk Islam, ya. Dan Umar ibn Khattab itu ketika masih jahiliyah, saking memusuhi kepada Islam, saking memusuhi kepada Muhammad SAW, orang-orang di sekitar Umar ibn Khattab itu mengatakan bahwa Umar itu mustahil masuk Islam. Umar itu mustahil masuk Islam, sampai mereka mengatakan Umar itu tidak akan masuk Islam sampai keledainya masuk Islam.
Ya, Umar tidak akan masuk Islam sampai masuk Islam dulu apa? Keledainya, tunggangannya. Nah, ini saking mereka mengatakan bahwa Umar itu mustahil masuk Islam karena saking permusuhannya yang sangat keras kepada Islam. Tapi kan Umar Ibn Khattab itu adalah Islamnya Umar itu hasil doa Nabi ya. Nabi itu kan pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, muliakan, kuatkan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Ada dua Umar ya, satu Umar Ibn Khattab, satu lagi Amr bin Hisham ya. Amr bin Hisham itu tidak lain adalah Abu Jahal ya. Abu Jahal, Amr bin Hisham. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala membukakan hati Umar Ibn Khattab. Ya. Nah, riwayat yang sahih tentang masuk Islamnya Umar hanya disebutkan bahwa ketika Umar itu masuk Islam, maka dia bertanya kepada orang-orang, siapa di Mekah ini yang paling ini, kalau sekarang tuh apa ya, orang yang paling banyak ngomong ya. Umar bertanya ketika dia masuk Islam, dia bertanya kepada orang-orang, siapa di Mekah ini orang yang paling banyak ngomongnya ya. Orang paling banyak ngomong itu apa? Bocor ya. Orang yang bocor ya, nggak bisa menyimpan rahasia ya, dengar ini sedikit terus disebarkan ya. Itu sebenarnya akhlak kurang bagus itu ya. Ya, akhlak kurang. Tapi Umar sengaja bertanya demikian supaya berita tentang masuk Islamnya Umar itu langsung tersebar ya, karena Umar tadi masuk Islamnya terang-terangan. Kemudian putranya Umar, Abdullah bin Umar, atau ketika Umar bertanya siapa ahli Mekah yang paling banyak ngomongnya, yang paling ya suka nyebar-nyebarkan isu gitu ya, paling suka nyebar-nyebarkan berita. Dikatakan orang itu namanya Jamil bin Ma'mar ya, Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Kemudian Umar datang kepada si Jamil ini, Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Ketika sudah bertemu, Umar mengatakan, wahai Jamil, sesungguhnya aku telah masuk Islam. Ya Jamil, inni qad aslamtu, kata Umar. Maka si Jamil ini tidak menjawab, tidak komen kepada Umar, melainkan dia langsung pergi ke depan Ka'bah ya. Ya namanya juga orang paling bocor ya. Ya. Dia nggak komen apa-apa kepada Umar, dia langsung pergi ke Ka'bah dan langsung berseru. Ya, langsung berseru ya, dengan mengatakan, ya ma'syara Quraisy, inna ibnal Khattab qad soba. Wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah Umar bin Khattab itu sudah soba, itu artinya murtad ya. Cuma yang dimaksud murtad di sini murtad dari kemusyrikan kepada Islam. Soba di situ artinya sudah keluar dari agama Quraisy. Ya, padahal kata Umar, bukan saya murtad, bukan soba, saya masuk Islam. Nah, cuma bahasanya orang-orang jahiliyah itu kalau orang-orang tadinya musyrik masuk Islam disebut soba'a. Soba'a itu artinya sudah keluar, ya, keluar dari agama nenek moyang mereka. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi ketika diumumkan oleh si Jamil ini bahwa Umar telah masuk Islam?
maka langsung orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul di depan Ka'bah itu mengeroyok Umar. Ya, mengeroyok Umar tidak henti-henti ya sampai hari sudah tengah hari ya. Jadi Umar dikeroyok. Tapi Umar ya namanya juga Umar ya. Fisiknya kuat, dia tidak melawan. Ya. Umar hanya mengatakan if'alu ma badalakum. Ya, lakukan aja semau kalian ya. Lakukan semau kalian, apa yang kalian lakukan kepada saya terserah. Yang penting saya sudah masuk Islam, itu kata Umar. Dan kenapa Umar bin Khattab enggak melawan ya kaum muslimin di Mekah itu tidak melawan kepada orang-orang musyrik ya karena kaum muslimin masih sedikit ya jumlahnya masih sedikit. Itu kisah yang sahih tentang masuk Islamnya Umar. Ya, sementara kisah yang masyhur di sini dikatakan bahwa itu kisah yang lemah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kekhilafahan Umar ibn Khattab. Ya, kekhilafahan Umar ibn Khattab. Nah, kekhilafahan Umar ibn Khattab itu sudah disebutkan sebelumnya bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau hendak wafat, beliau sudah berwasiat ya. Sudah berwasiat bahwa khalifah setelahnya adalah Umar bin Khattab. Ya, berbeda dengan khalifah-khalifah dengan apa? Jadi dalam Islam itu apa? Semuanya ada ya. Semuanya ada. Regenerasi kepemimpinan atau suksesi kepemimpinan itu ada dengan wasiat. Jelas misalnya pemimpin sebelumnya mewasiatkan khalifah berikutnya adalah fulan. Itu dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar mewasiatkan bahwa khalifah setelahnya adalah Umar. Nah, kemudian nanti kita akan mengetahui bahwa kekhalifahan Utsman itu berdasarkan musyawarah ya dari Umar ibn Khattab dan para sahabat. Tapi di sini Umar ibn Khattab di kepemimpinannya itu adalah wasiat jelas dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kapan Umar ibn Khattab naik menjadi khalifah, mendapatkan amanah menjadi khalifah? Yaitu pada hari wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, tahun ke-13 Hijriah. Jadi persis Umar bin Khattab ya tahun ke-13 Hijriah ya, tahun ke-13 Hijriah. Kan Nabi wafat tahun 10 Hijriah. Kemudian Abu Bakar 13 Hijriah. Kemudian yang berikutnya di antara keistimewaan Umar bin Khattab. Di antara keistimewaan Umar bin Khattab adalah yang pertama adalah Umar bin Khattab ini mertua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mertua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan putri Umar, putrinya Umar. Yaitu siapa? Hafsah. Ya, Hafsah binti Umar. Itu keistimewaan Umar bin Khattab yang pertama. Umar bin Khattab menikahkan putrinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua,
di antara keistimewaan Umar bin Khattab itu disebutkan dalam hadis bahwa saking Umar bin Khattab itu orang yang sangat bertakwa, maka setan itu tidak bisa dekat dengan Umar bin Khattab. Disebutkan dalam hadis, seandainya Umar lewat melalui satu jalan, maka setan itu akan lewat melalui jalan yang lain. Ya, saking setan itu tidak berani, takut dengan Umar, tidak mempan kepada Umar. Saking Umar bertakwa. Jadi kalau Umar lewat satu jalan, maka setan itu akan menghindar, dia lewat jalan yang lain. Kemudian yang ketiga keistimewaan Umar bin Khattab itu bahwa di dalam Al-Quran ada 15 ayat yang ayat itu sesuai dengan pendapat Umar bin Khattab. Di dalam Al-Quran ada 15 ayat atau 15 hukum yang sesuai dengan usulan atau pendapat Umar bin Khattab. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya tentang tawanan perang Badar. Tawanan perang Badar, Nabi SAW dan Abu Bakar mengusulkan agar kaum muslimin menerima tebusan. Tapi Umar bin Khattab mengusulkan agar tawanan itu dibunuh saja. Nah, ternyata turunlah ayat Al-Quran surat Al-Anfal yang mengatakan bahwa Allah lebih setuju ataupun Allah membenarkan pendapat Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua misalnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Umar mengusulkan agar tempat makom Ibrahim itu menjadi tempat sholat, ya, tempat sholat itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang lain misalnya tentang perintah hijab, ya, hijab, ya. Banyak ya, di sini disebutkan ada 15 pendapat Umar yang dibenarkan oleh Al-Quran. Kemudian di antara prestasi Umar, ya, keistimewaan Umar, beliau itu adalah orang yang pertama menyatukan kaum muslimin untuk qiyam Ramadan, tarawih. Jadi tarawih itu mulainya di zaman Umar bin Khattab. Ya kan, tarawih itu apa? Tarawih itu pada zaman Nabi malam-malam pertama Ramadan sholat qiyamul lail, datang sahabat jadi makmum. Malam berikutnya Nabi sholat lagi, datang lagi sahabat jadi makmum lebih banyak lagi. Pas malam ketiga Nabi tidak keluar sholat. Kata Nabi, aku khawatir itu menjadi wajib. Tapi intinya qiyam Ramadan ataupun sholat malam di bulan Ramadan itu sunnah. Cuma sampai pada zaman Abu Bakar sholatnya sendiri-sendiri di masjid, pojok, ada yang di pojok sana, di depan gitu, masing-masing. Nah, pada zaman Umar ibn Khattab disatukanlah kaum muslimin untuk sholat tarawih, ya, qiyam Ramadan. Kemudian yang kedua di antara keistimewaan Umar ibn Khattab itu bahwa Umar bin Khattab itu adalah orang yang pertama yang disebut sebagai Amirul Mukminin. Kalau sebelumnya apa? Abu Bakar hanya khalifah saja. Khalifah saja.
ya, pengganti Rasulullah SAW. Tapi sejak zaman Umar, setiap khalifah itu disebut juga Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, orang-orang beriman. Kemudian yang ketiga, prestasi Umar bin Khattab, huwa awwalu man katabat tarikh minal hijrah. Umar bin Khattab adalah orang yang pertama membuat kalender hijriyah itu dari hijrah, momen hijrah. Jadi kalender hijriyah itu yang kita ada sekarang itu atas usulan Umar bin Khattab. Ya, atas usulan Umar bin Khattab, dihitungnya mulai dari hijriyah. Jadi pada zaman Nabi, makanya kan kalau kita bicara tentang sirah Nabi, apa? Tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian, tahun ke-8 kenabian. Karena nggak ada tahun. Waktu itu yang ada tahun Masehi aja. Pada zaman Abu Bakar belum ada. Nah, begitu zaman Umar, dimulailah penanggalan Islam itu dari mulai hijriyah. Dari mulai hijrah maksudnya. Dari mulai hijrah ke Madinah. Kemudian prestasi Umar yang lain ataupun yang dilakukan Umar yang lain banyak ya. Misalnya ya, beliau itu khalifah yang menata negeri-negeri Islam ya. Ada gubernur Mekah ya, di inilah ya, ahli tata negara ya, Umar ibn Khattab itu diangkat hakim. Kemudian kota-kota Islam dibagi-bagi. Kemudian Umar bin Khattab itu apa? Ya, di sini disebutkan Umar bin Khattab itu berhaji 10 kali haji berturut-turut, ya. Ya. Wa hajja bin nasi 10 hijajin mutawaliyah. Umar bin Khattab itu memimpin ibadah haji selama 10 tahun berturut-turut, ya. Dan di tahun terakhir Umar bin Khattab memimpin ibadah haji untuk ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ya. Baik, sampai di situ dulu mungkin ya untuk kajiannya. Insyaallah kajian besok kita akan membahas tentang zuhudnya Umar bin Khattab, adilnya Umar bin Khattab, dan yang lainnya insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.